Shalom semua. Oke, mungkin dari kalian udah tahu gitu aku di sini mau ngapain. Nah, dan di dalam acara ini tentunya yang sudah kalian kenal dengan istilah mabar, aku akan membahas gitu tentang suatu topik yang sangat menarik. Dan ini juga sangat relevan dengan kehidupan seorang guru gitu. Nah, jadi topik kita pada mabar kali ini berjudul Finding and Living Your Calling. Nah, di sini sudah ada bersama saya pembicara yaitu Kak Nomensen. Nah, mungkin sebelum kita berkenalan dulu nih dengan pembicara kita, alangkah terlebih baik kita kenalan dulu gitu ya dengan hostnya. Nah, perkenalkan nama aku Kiraina Gabriela Tumilanto, aku dari Prodi Pendidikan Agama Kristen Cohort 2020. Dan langsung saja nih teman-teman, kita bakal perkenalan dengan pembicara hebat kita yaitu Kak Nomensen. Waktu dan layar kami persilahkan Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Nomensen panggil Tonobu Sunggu. Jurusan dulu waktu kuliah jurusan Pendidikan Biologi Cohort 2016, dan hari ini saya sedang melayani di Sekolah Lentera Harapan Jati Agung. Nah, dulu belajarnya biologi, sekarang ngajarnya Biblical Studies dan English ya. Jadi aku ngajar Biblical Studies untuk kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan bahasa Inggris untuk kelas 10 dan 11. Senang bertemu dengan kalian hari ini. Ya, terima kasih kepada Kak Nomensen sebagai pembicara dalam podcast Mabar untuk sesi kali ini. Nah, teman-teman, tadi aku udah spill-kan tentang topik yang akan kita bahas di dalam Mabar kali ini, yaitu Finding and Living Your Calling. Gak cuman panggilan kalian, tetapi juga nih panggilan aku, karena aku juga kan masih di dalam proses untuk menggumuli panggilanku gitu. Karena aku masih kuliah kan, beda sama Kak Nomensen gitu yang udah ada profesi nih sebagai guru. Tadi juga udah dijelasin gitu secara singkat. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa ya dari kita yang menonton podcast ini yang masih bertanya-tanya gitu. Sebenarnya panggilan hidup itu apa sih? Terus bagaimana gitu cara kita untuk mengetahui kalau ini panggilan hidup kita? Nah, teman-teman jangan khawatir. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang panggilan hidup. Nah, jadi teman-teman stay tune ya. Di podcast Mabar kita kali ini kita akan mengupas tuntas tentang panggilan hidup. Nah, mungkin kita mulai dulu nih dari definisi panggilan hidup. Nah, kita langsung saja nih tanya ke pembicara kita. Kira-kira Kak Nomensen, panggilan hidup itu apa sih? Mungkin bisa juga nih dikaji di dalam wawasan Alkitabiah gitu. Udah berat ya kalau masuk wawasan Alkitabiah ya. Tapi kalau kita melihat ketika Allah menciptakan manusia, itu tidak pernah lepas dari tujuan. Allah menciptakan segala sesuatu pasti bertujuan, dan ketika Allah menciptakan manusia, itu dikasih spesifik. Marilah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, agar mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara, dan seterusnya. Dan kalau kita melihat secara spesifik, panggilan hidup dari Adam dan istrinya ketika Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk mengusahakan tanah di mana mereka ditempatkan. Ya, pada saat itu di Kejadian 2 ayat 15 kita bisa membaca itu mereka hidup di dalam panggilan yang Tuhan berikan secara spesifik. Kata yang dipakai di situ adalah avodah. Avodah itu kalau kita belajar belajar bahasa Ibrani, anak-anak PAK pasti belajar ya. Saya nggak belajar by the way. Avodah itu bisa menjadi akar kata daripada ibadah itu sendiri ya, ibadah. Tetapi juga avodah itu dapat berarti juga kita bekerja. Nah, jadi pekerjaan kita, panggilan yang sejati itu adalah saat pekerjaan kita itu adalah ibadah atau pelayanan kita kepada Tuhan. Saat kita melayani Tuhan adalah saat ibadah kita. Dan saat kita bekerja, seharusnya kita melayani Tuhan. Oleh karena itu, ibadah yang sejati adalah ibadah yang melakukan pekerjaan kita di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Itulah yang menjadi panggilan dari kita semua. Secara sederhana bagi saya, panggilan itu seperti itu. Panggilan adalah simple, bagaimana saya di dalam pekerjaan saya itu melayani Tuhan yang telah menjadikan saya. Dari saya gitu, Kire.
Wah, keren banget ya. Udah dikaji, bahkan tadi ada ini ya, dilihat dari bahasa-bahasanya juga Avoda ya, Kak. Nah, jadi bener banget ya, aku juga sempat kepikiran sih, kalau misalnya panggilan hidup itu nggak cuman berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga dengan pelayanan gitu. Nah, tadi juga Kak Nomensen udah membahas gitu, udah membahas secara singkat, kalau manusia itu diciptakan dengan tujuan yang spesifik, bukan tujuan yang asal-asalan gitu oleh Allah kita yang hebat. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau panggilan hidup itu secara simpel bisa diartikan sebagai pekerjaan kita di mana kita melakukan itu dengan hati yang mau melayani Tuhan. Seperti itu ya, Kak. Nah, berbicara soal pelayanan nih, Kak. Apakah panggilan hidup gitu? Panggilan hidup itu sudah ditentukan oleh Tuhan atau bagaimana ya, Kak? Atau kita harus mencari gitu panggilan hidup kita? Saya berharap pembicaraan ini nggak terlalu berat ya ke doktrin konferensi ya. Biasanya saya kalau diajak ngobrol itu yang berat-berat, tapi hari ini kok kayaknya nuansanya agak pastoral ya. Jadi tolong kalau misalkan saya udah terlalu berat di ini ya, dikasih batas. Saya percaya Allah berdaulat ya. Saya percaya Allah berdaulat. Jadi bagaimanapun kita mau bilang ini, mau bilang itu, kita tidak bisa melepaskan semuanya ini dari ketetapan Allah yang berdaulat. Allah itu berdaulat untuk menentukan bagaimana dunia yang diciptakannya ini akan berjalan. Begitu ya. Dan panggilan itu tidak mungkin masuk akal tanpa adanya seorang pemanggil. Oleh karena itu kita harus mengakui ya, kita harus mengakui bahwa panggilan kita itu berasal dari suatu pribadi yang sanggup untuk memanggil. Dan pribadi yang sanggup untuk memanggil itu pasti lebih besar daripada kita. Karena dia memberikan apa yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Seorang pemanggil ya, pasti mempunyai tujuan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau kita mau jujur dengan panggilan kita, tentu semuanya itu pasti mengarah kepada sang pemanggil itu. Tujuan daripada panggilan kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi bagi sang pemanggil. Begitu. Dan siapa pemanggilnya itu? Sudah pasti pemanggilnya adalah pencipta kita. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu, manusia dikasih perintah. Kita kenal namanya mandat budaya ya. Makanya manusia itu bagaimanapun, kecenderungan manusia adalah untuk membangun kebudayaan. Termasuk kita di dalam pekerjaan kita. Allah berkenan untuk menetapkan panggilan kita, tetapi Allah juga berkenan untuk kita bertanggung jawab di dalam menemukan panggilan kita ini. Karena bagaimanapun, kalau kita mau tahu siapa kita, kalau kita mau tahu apa panggilan kita harus tidak kembali kepada sang pemanggil. Dan tanpa kita kembali kepada Tuhan, dan tanpa kita melihat bahwa realitas yang tertinggi adalah Tuhan, tanpa kita melihat bahwa sumber dari semua yang sedang kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan, itu semuanya dari Tuhan, kita nggak akan mampu untuk mencapai pada panggilan itu. So, apakah Tuhan telah menetapkan? Saya percaya Tuhan telah menetapkan. Tetapi apakah manusia bertanggung jawab untuk mencari panggilannya, untuk menemukan panggilan? Yes, manusia juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita ada di dalam pergumulan hari demi hari. Setiap hari kita itu bertanya, besok saya mau jadi apa? Setelah ini saya mau jadi apa? Dan seterusnya. Jadi, ketetapan Allah dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang dipanggil itu tidak bertolak belakang. Allah memang menetapkan dan manusia patut untuk mencari. Begitu. Wah, keren sekali ya penjabarannya gitu. Walaupun ini bincang-bincang santai, tetapi langsung dapet nih tujuannya udah kelihatan gitu. Sebenarnya apa sih yang akan kita bahas di dalam podcast Mabar gitu tentang panggilan. Nah, walaupun ini masih awal-awal gitu, tetapi Kak Nomensen udah mulai menggali lebih dalam gitu soal topik kita. Nah, jadi kalau aku sendiri dapat menyimpulkan gitu, kalau berbicara soal panggilan, berarti ada yang memanggil dan ada yang dipanggil gitu. Berarti yang memanggil itu Tuhan, Sang Pencipta kita. Nah, jadi ada sosok pribadi yang memanggil seseorang. Nah, itu ya yang disebut dengan panggilan gitu. Dan panggilan itu sudah ditetapkan gitu oleh Tuhan. Oke, terima kasih Kak Nomensen untuk jawabannya yang luar biasa keren sih. Itu sangat menjawab ya dari pertanyaan yang mungkin juga masih dibingungkan oleh banyak orang sekarang ini. Nah, di dalam kita menggumuli panggilan kita nih Kak Nomensen, terkadang tuh kita bingung gitu. Bener nggak ya Tuhan memanggil kita di sini? Atau jangan-jangan aku dipanggil di sini nih?
Saya akan mulai dari perkataan Yesus, yang mengutip perkataan Yesus yang sebenarnya bisa dibolak-balik. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ini menjadi satu motivasi bagi saya secara pribadi, menjadi penguat bagi saya untuk menemukan panggilan saya. Waktu Tuhan mengizinkan saya itu keluarga kami itu kolaps secara ekonomi. Saya yang dulunya mau jadi dokter, akhirnya bergumul. Aduh, mau jadi apa ya? Kuliah kedokteran nggak cukup biaya. Terus mau kuliah apa lagi? Saya nggak bisa apa. Saya nggak bisa kerja sama mesin. Saya nggak bisa kerja sama komputer terlalu banyak dan seterusnya. Tapi ternyata waktu tahun pertama ngajarnya depan komputer ya online. Aduh. Nah, akhirnya Tuhan kirimkan hambanya. Ya, waktu itu yang datang adalah Bu Destia. Saya bersyukur Tuhan mengirim Bu Destia ke Bali G, ke SMA saya untuk memperkenalkan Teachers College. Jadi waktu Teachers College itu diperkenalkan kepada saya itu seperti angin segar ya. Aduh, dapat beasiswa gitu. Jadi setelah itu saya sangat senang. Saya harus bilang saya sangat senang bahwa Tuhan berikan kesempatan untuk saya mungkin kuliah. Akhirnya saya gali lebih dalam tentang Teachers College. Ya sudah, saya kesini. Saya udah bilang tadi saya nggak bisa kerja sama mesin, sama komputer, which is saya nggak bisa teknik ya. Tapi akhirnya masuk ke sini, ke keguruan. Tapi di dalam proses saya menggumuli panggilan saya, di dalam proses saya meminta konfirmasi untuk panggilan ini, Tuhan izinkan untuk bergabung di laboratorium. Dulu saya kerja di laboratorium. Kalau teman-teman yang dengar podcast ini kenal baik sama saya, maka saya akan dikenal sebagai manusia laboratorium. Saya kerja di lab selama 3,5 tahun. 3,5 tahun saya kerja di lab, dan itu sangat membentuk saya. Saya pikir panggilan saya adalah seorang peneliti. Tetapi waktu semester 2, di saat yang bersamaan dengan saya juga menggumuli panggilan sebagai seorang peneliti tadi. Nah, saya juga diperhadapkan dengan teologi. Saya tidak tahu ya. Saya tidak terlalu bagus, nilai-nilai saya tidak terlalu bagus di teologi. Tetapi saya sangat tertarik. Berkali-kali saya datang ke waktu itu ke Kaprodi Pak Ridwanta. Saya minta izin ke Pak Ridwanta, Pak, boleh nggak sih saya sitting di kelas-kelas teologi? Di kelas teologi apa aja? Ini, dan itu. Akhirnya saya menghabiskan, kalau saya tidak salah itu 12 atau 15 SKS masuk kelas sejarah gereja. 12 atau 15 SKS. Dan saya harus bilang, saya adalah mahasiswa pertama, baik PAK maupun non-PAK, yang menyelesaikan 12 SKS mata kuliah sejarah gereja. Jadi kelas 2016, tahu saya ya, 2016 itu selesai cuman 9 SKS, saya 12 duluan. Nah gitu. Jadi memang begitulah pergumulan saya di dalam saya menjalani pembentukan Tuhan di TIS ya. Nah, oleh karena itu saya merenungkan kembali perkataan yang tadi saya kutip pertama kali ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Saya menyadari bahwa hati saya paling tertambat pada teologi. Hati saya paling tertambat pada studi tentang keilahian. Dan saya menemukan kekayaan iman di dalam sejarah gereja. Jadi di dalam proses pembentukan saya ikut kelas sejarah, mulai dari sejarah patristik, baru masuk ke reformasi, baru masuk ke pemikiran, baru masuk ke pengakuan iman. Nah, berikutnya saya ikut lagi kelas lain, kelas pengakuan iman yang lain, kelas reformasi yang lain, kelas pemikiran reform yang lain, dan itu membuat saya melihat bahwa oh iya, Tuhan memberikan saya satu panggilan untuk belajar sejarah gereja. Tuhan memberikan saya panggilan untuk belajar teologi. Dan belakangan 1-2 semester ini saya lagi belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Semester ini saya sedang bukan intensif juga sih, tapi saya sedang mendalami belajar bahasa Yunani untuk belajar teologi biblika. Sambil itu juga saya sedang belajar patristik. Jadi memang di dalam waktu-waktu ini Tuhan memberikan saya pergumulan untuk menemukan panggilan saya sebenarnya apa. Oke, pada saat ini panggilan saya seorang guru, tapi kedepannya Tuhan barangkali memanggil saya untuk menjadi seorang scholar di bidang teologi. Belum tentu saya adalah seorang teolog kelak, bisa jadi saya jadi pendeta atau saya jadi dosen teologi, tapi dalam waktu-waktu sekarang ini Tuhan mengkonfirmasi bahwa saya
akan masuk ke studi teologi yang lebih tinggi gitu ya. Meskipun saya tetap suka penelitian tadi di laboratorium, meskipun saya suka mengajar, tetapi hati saya tertambat pada teologi. Dan disitulah harta saya berada, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Begitu, Kiring. Semoga menjawab ya. Oke. Sekalian sharing juga ya ini Kak tentang pengalaman hidup gitu, di mana waktu itu Kakak masih menggumuli gitu proses untuk menjadi seorang guru yang dulunya sebenarnya tertarik menjadi dokter, tetapi akhirnya dipanggil menjadi guru gitu. Emang ya Tuhan tuh nggak bisa ditebak gitu. Kadang kita suka mikir, kayaknya aku di sini deh karena aku suka mungkin suka praktikum atau sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal medis, tetapi Tuhan memanggil kita itu secara nyata gitu, dengan membawa kita menjalani setiap proses yang ada, seperti tadi Kak No mention, ikut kelas-kelas teologi ya. Nah jadi aku bisa menyimpulkan gitu dari pembahasan Kak No mention tadi, kalau kita harus menyadari gitu kerinduan hati kita untuk melayani. Di mana sih sebenarnya hati kita benar-benar melayani? Nah itu harus digumuli terus-menerus gitu. Jangan kayak misalnya udah kepikiran tetapi hanya sampai dipikir doang nih, eksekusinya atau tindak lanjutnya nggak ada gitu. Jadi panggilan itu harus kita gumuli dan kita tekuni. Bener nggak Kak No mention? Saya setuju ya. Bagaimanapun nggak cuman bergumul ya, maksudnya orang-orang hidup itu pasti bisa bergumul, tetapi orang yang bergumul harus berbuah, harus bertumbuh dan berbuah. So betul sekali. Bagaimanapun, kalau sudah ada kesempatan untuk bergumullah, dan dari pergumulanmu bertumbuhlah dan berbuahlah, supaya orang lain bisa menikmati buahmu kan ya. Jangan cuma bergumul toh gitu ya. Nanti nggak selesai, terlalu banyak hal yang mau digumulkan. Iya bener banget, saking banyak gitu Kak yang digumuli sampai diri sendiri bingung apa ya yang sebenarnya menjadi main point dari panggilan hidupku gitu. Nah aku juga kepikiran nih Kak No mention, dan aku pernah mengalami hal ini gitu. Nah di dalam kita menggumuli panggilan hidup kita itu kan nggak cuman prosesnya itu nggak cuman 1-2 hari gitu, itu membutuhkan waktu yang cukup lama bisa dikatakan. Apalagi tadi juga Kak No mention bilang kan harus mengikuti kelas-kelas, itu butuh beberapa semester gitu, kelas-kelas teologi. Nah kadang tuh di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita mungkin menggumuli dan menekuni panggilan hidup kita, atau bahkan mencari panggilan hidup kita, kadang kayak ada problem-problem gitu yang menghambat kita untuk terus menekuni atau menggumuli, bahkan sampai berbuah di dalam panggilan kita gitu. Nah kira-kira apa sih problem gitu yang paling sering menghambat seseorang untuk benar-benar mau mencari tahu tentang panggilan hidupnya, Kak? Problem manusia itu yang paling utama adalah ketidaktaatannya. Adam gagal untuk menaati perintah Allah, jadi dia mati. Saya dibentuk selama 4 tahun di TC, benar-benar 4 tahun, karena waktu pandemi saya tetap stay di TC. Saya selama 4 tahun di TC itu mengalami berbagai macam pergolakan. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya itu kerja lab sambil saya studi teologi, saya kerja lab sambil saya studi sejarah. Itu bukan hal yang mudah, karena saya harus bagi tugas kuliah yang pertama, kedua untuk kerja lab saya, dan ketiga untuk studi teologi saya. Bahkan dari kegiatan saya di lab, kerja saya di lab, saya akhirnya bersama dosen yang membimbing saya kerja di lab itu, kami akhirnya publish artikel, dan itu sangat menguatkan saya untuk pursue atau untuk menggapai tujuan saya atau keinginan saya menjadi seorang peneliti. Itu sangat bergolak ya, saya sangat bergolak, itu sangat bergolak dalam hati saya. Aduh, saya peneliti atau mau jadi scholar di bidang teologi ya? Yang mana yang saya mau ambil? Saya mau jadi historical theologian atau saya mau jadi peneliti di bidang mikrobiologi? Itu benar-benar menjadi hal yang tidak mudah. Dan kalau saja saya tidak taat pada panggilan Tuhan untuk menekuni studi teologi, barangkali hari ini saya nggak jadi guru biblical studies. Anak-anak di kelas saya itu mengeluh, Pak, kok pelajaran kita berat sih? Ada banyak yang mengeluh gitu ya, bahasanya Bapak kok berat banget sih.
Dan dalam konteks saya menjadi seorang guru, mau tidak mau saya harus menempatkan posisi sebagai seorang guru. Saya tidak bisa dong menganggap diri saya seorang scholar di bidang theologian, di bidang teologi. Nggak mungkin saya bisa menjadi seorang historical theologian yang mengajar sebagaimana saya biasanya mengajar kepada adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi saya harus berjuang. So, di TC saya berjuang untuk taat di dalam pembentukan Tuhan, belajar teologi, belajar sejarah gereja. Termasuk nanti waktu saya sudah kuliah juga, sudah ngajar juga, saya masih ikut kelasnya Pak Hendra. 3 semester saya masih ikut kelasnya Pak Hendra. 3 semester berturut-turut saya di sini, 3 semester saya ikut kelasnya Pak Hendra. Jadi saya masih tetap harus taat pada pembentukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan sedang membentuk saya juga di dalam pekerjaan saya. Saya seorang guru, bukan seorang historical theologian, bukan seorang yang harus mendalami bidang sejarah gereja yang dalam tanda kutip tidak dibutuhkan secara primer oleh anak-anak saya. Oleh karena itu saya harus taat. Saya ini guru SMP, SMA. Maka saya harus belajar biblical studies. Saya harus belajar biblical theology untuk dapat membaca Alkitab dan menerjemahkannya bagi anak-anak saya. Nah, ini juga saya percaya adalah pembentukan Tuhan. Jadi, sikap hati seseorang itu sangat menentukan bagaimana seseorang itu berjalan di dalam pembentukannya Tuhan. Saya pernah gagal. Berkali-kali gagal untuk taat pada panggilan Tuhan. Well, kadang saya pikir, yang Tuhan siapa sih? Tuhan atau saya? Gitu. Saya pengen gini loh Tuhan, saya pengen jadi peneliti Tuhan. Tolong dulu, saya mau jadi peneliti. Bahkan saya udah publish artikel. Itu saya masih mendua hati. Aduh, mana ya? Mau masuk ke penelitian atau mau masuk ke teologi, sejarah. Dan saya harus taat pembentukan Tuhan. Saya harus taat di keduanya pada saat itu. Jadi bukan saya membuang salah satu. Saya dua-duanya saya kerjakan. Pada saat itu dua-duanya saya kerjakan. Dan dua-duanya menjadi sarana bagi pembentukan yang Tuhan kerjakan untuk saya. Ya. Dan sekarang saya menjadi seorang guru, saya juga sedang dibentuk oleh Tuhan. Maka respon hati saya harus menerima keadaan bahwa saya ini seorang guru. Yang mau tidak mau harus belajar biblical studies, harus belajar teologi biblika supaya saya bisa mengajar anak-anak saya, supaya bisa mengajar dengan benar. Meskipun demikian, pengalaman saya di laboratorium, ya, bekerja di bidang biologi, menekuni biologi, dan pengalaman saya di bidang teologi sejarah, itu benar-benar menolong saya. Beberapa kali dalam berbagai kesempatan saya itu diserang oleh berbagai pihak yang mempertanyakan iman saya. Saya seorang reform, ya, yang mempertanyakan iman reform. Dan pada saat itu juga saya dituntut untuk memberikan jawaban. Dan semua yang sudah saya terima dari Tuhan sebagai pembentukan itu telah menolong saya untuk dapat menjawab apa yang menjadi sanggahan bagi orang-orang yang berusaha untuk menyerang panggilan saya. Begitu kira. Ya, terima kasih Kak Nomensen. Ya bener banget ya, kadang tuh ketidaktaatan gitu membuat kita jadi ogah-ogahan juga nih di dalam mencari panggilan hidup kita. Dan sebenarnya tadi udah di-mention juga nih, ada sesuatu yang mau aku tanyain juga ke Kak Nomensen, dan tadi sudah sempat di-mention soal respon hati atau sikap hati yang benar gitu atau tidak benar di dalam kita menjalani kehidupan, di dalam proses menjalani panggilan hidup kita gitu. Nah, kalau berbicara soal hati ya Kak, itu kan krusial banget gitu. Kadang kita sendiri kayak nggak kenal hati kita gitu, karena mungkin terlalu banyak pikiran yang mendistorsi kita untuk kayak mengabaikan sebenarnya naluri kita, apa yang hati kita inginkan atau rindukan gitu. Nah, sebenarnya Kak, sikap hati yang seperti apa sih untuk dapat meresponi panggilan hidup dengan benar gitu? Karena tadi kan udah di-spill sedikit nih tentang respon hati. Boleh dong dilanjutin biar orang-orang yang nonton tuh nggak mati penasaran gitu soal respon hati. Mungkin aku masuk dulu ke definisi hati ya. Di zaman modern dan postmodern ini, hati itu sering dikecilkan ya. Pengertian hati itu sering didistorsi, tidak biblical gitu ya. Masa-masa sekarang ini, modern, postmodern itu menganggap hati itu adalah pusat dari perasaan. Padahal sebenarnya hati itu lebih besar dari itu. Hati itu adalah fakultinya manusia, salah satu fakulti manusia. Jadi manusia punya 2 fakulti, reason atau akal, dan hati. Reason itu untuk kita bisa berpikir, hati itu untuk kita bisa beriman. Nah, hati itu adalah pusat hidup. Makanya Amsal bilang itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena memang hati adalah pusat hidup ya.
Dan oleh karena itu hati kita itu menentukan arah hidup kita. Jadi kemana kita akan mengarah itu tergantung pada hati kita. Bagaimana respon hati kita itu sangat menentukan apa yang akan kita ambil, keputusan yang akan kita ambil. Kalau seandainya hati saya adalah hati yang bebal, hati saya adalah hati yang tidak mau tunduk pada pembentukan Tuhan, maka saya percaya bahwa hari ini saya nggak di sini. Saya percaya bahwa hari ini saya sudah di tempat lain. Mungkin bahkan tidak di yayasan ini, atau bahkan tidak ada hubungannya dengan Teachers College lagi. Kalau saya tidak tunduk pada pembentukan Tuhan. Ya, berkali-kali dan berbagai kesempatan juga saya bergumul dengan itu ya. Tapi puji Tuhan hari ini saya masih bisa ngajar di sini, dan memang saya sebagai seorang manusia punya kecenderungan hati untuk melawan Tuhan, tentu. Tapi kalau kita bergumul lagi, kalau kita pada akhirnya menyadari di hadapan siapa saya berdiri, Dalif Neimi Atah Omet, di hadapan siapa kamu berdiri, maka saya akan menyadari bahwa saya ini berdiri di hadapan Tuhan, penciptanya saya. Teringat lagi ke yang tadi itu, avodah. Panggilan itu adalah pekerjaan di dalam ibadah, di dalam melaksanakan pekerjaan. Ibadah dan pekerjaan saya tidak pernah terpisah. Kalau saya tahu saya beribadah kepada Tuhan, kalau saya tahu avodah saya ditujukan kepada Tuhan, maka pada akhirnya hati saya akan tahu kemana dia harus mengalir. Jadi hati saya akan tahu kemana saya harus mengarahkan. Jadi di hadapan siapa saya berdiri itu sangat menolong saya untuk menyadari kemana saya harus pergi. Jadi Dalif Neimi Atah Omet itu tadi adalah ungkapan orang Yahudi ya. Jadi di sinagoga Yahudi itu di atasnya itu ditulis Dalif Neimi Atah Omet. Ingatlah di hadapan siapa kamu berdiri. Dan hari ini saya mengatakan bahwa kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan itu, Sang Allah itu adalah satu-satunya penonton tunggal yang melihat kehidupan kita. Satu-satunya penonton tunggal yang menikmati. Dan bagaimana saya sebagai ciptaan untuk memastikan Tuhan itu menikmati hidupnya saya. Karena saya diciptakan adalah bagi Tuhan. Semua ciptaan ini diciptakan bagi Tuhan. Oleh karena itu, bagaimanapun, saya harus memastikan bahwa hidup saya ini, yang ada di hadapan Tuhan ini, tertuju kepada Tuhan saja. Itu. Wah, sungguh penjelasan yang sangat menampar juga ya bagi saya gitu. Soalnya kadang tuh kita nggak memfokuskan gitu hidup kita di hadapan Tuhan, tetapi mungkin masih ada ilah-ilah lain ya, gimana kita menempatkan hati kita gitu di hadapan ilah-ilah tersebut. Nah, nggak kerasa nih Kak Nomensen, kita udah mau di penghujung pembicaraan gitu. Udah ada banyak hal yang kita bahas. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Nomensen itu boleh menjadi berkat juga nih bagi teman-teman yang nonton podcast Mabar dengan tema Finding and Living Your Calling gitu. Dan juga ya, semoga melalui podcast Mabar ini teman-teman bisa semakin terdorong untuk menekuni panggilan hidup apa sih sebenarnya yang sudah Tuhan sediakan gitu bagi teman-teman semua. Dan jangan cuman sampai ingat ya, jangan cuman sampai dipikir, oh panggilan aku di sini nih, tetapi kerjakan itu, tekuni itu gitu sehingga bisa menghasilkan buah. Nah, mungkin di dalam sesi-sesi terakhir ini ada closing statement nih yang mau Kak Nomensen sampaikan. Mungkin bisa berupa saran atau lainnya. Sebagai penutup barangkali ya, saya ingin menghimbau kepada kita semua. Seperti tajuk daripada pembicaraan kita ini ya, Mabar kita kali ini adalah Finding and Living Your Calling. Bagaimanapun, kalau kita mau find our calling, kita tidak akan berhenti mencari sampai kita mencarinya ke hadapan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dan kita nggak bisa live our calling, kita nggak bisa walk in the calling jika kita tidak berjalan di dalam iman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kalau mau ketemu panggilannya, sadarlah bahwa semuanya itu hanya bisa diterima jika kita menemui Sang Pencipta. Jika kita sudah bertemu dengan Sang Pencipta di dalam hidup kita ini. Jadi, carilah panggilanmu kepada Tuhan dan hiduplah. Ketahuilah di hadapan siapa engkau hidup. Ketahuilah di hadapan siapa engkau berdiri, gitu ya. Dalif Neimi Atah Omet. So, ingat, panggilan itu pasti ada pemanggilan. Dan setiap panggilan manusia harus ditemukan di dalam Sang Penciptanya.
Setelah dipanggil, kita perlu memiliki sikap hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan untuk hidup di dalam panggilan itu. Dan pada akhirnya, panggilan kita yang sejati adalah apodah itu sendiri, di mana kita bekerja dan kita beribadah melayani Tuhan di dalamnya. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat untuk kita semua, Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Wow, thank you so much Kak Nomensen karena closing statement-nya itu sangat bagus ya. Dan kayaknya ini sih yang bakal terngiang-ngiang gitu di setiap kita yang menonton podcast Mabar kali ini. Oke, teman-teman yang sedang menonton, demikianlah podcast Mabar kita pada saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nomensen yang boleh memaparkan materi dengan sangat jelas dan juga sangat memberkati bagi saya dan juga bagi para penonton Mabar sekalian. Saya Kirina Gabriela Tumilanto mohon pamit undur diri. Terima kasih semua. See you di podcast Mabar selanjutnya.